Bab 3691. Fei Kexin dilumpuhkan oleh sikap Ye Chan. Saat ini, dia hanya merasa bahwa Ye Chan benar-benar seperti angin musim semi di dunia fana, sangat ramah dan tulus terhadapnya. Melihat tatapan Ye Chan yang tulus, Fei Kexin bahkan merasa bersalah karena terus membohongi Ye Chan. Sejenak, ada sebuah dorongan di hatinya untuk mengakui segalanya. Namun, begitu memikirkan bahwa Kak masih menunggu pil permajaan untuk melanjutkan hidupnya, jadi dia hanya bisa menekan dorongan ini secara paksa. Dia berpikir dalam hati, kalau kakek bisa mendapatkan di acara lelang, maka aku pasti akan langsung mengakui kesalahanku kepada Tuan Yi dan memohon agar dia memaafkanku. Namun, saat ini, Ye Chan melihat Fei Kexin bengong memandang dirinya. Lalu berkata, "Nona Jiang, ada apa denganmu?" Fei Kexin sadar kembali, segera berdalih dan berkata, "Oh, tidak apa-apa, Tuan Ye, aku naik dulu." "Baik." Ye Chan mengangguk dan memberitahu lagi, "Harus ingat untuk menelponku kalau ada masalah." "Baiklah." Fei Kexin berterima kasih lagi, baru turun dari mobil dengan Gan. Setelah melambaikan tangan dan berpamitan dengan Ye Chan, serta melihat mobil Ye Chan pergi, Fei Kexin bergegas kembali ke kamar presiden suite miliknya itu. Dalam perjalanan menuju kamar presiden suite, dia sudah menelpon dan memberitahu Chen Yingshan dan yang lainnya untuk rapat di kamarnya. Saat dia kembali ke kamar, selain Luo Jiaqing, semua rombongannya sudah duduk dengan rapi di ruang rapat kecil di kamar presiden suite. Ekspresi setiap orang penuh dengan ketegangan dan keseriusan yang mustahil untuk dihilangkan. Begitu Fei Kexin masuk, semua orang bergegas berdiri. Setiap orang melihatnya dan menyapanya dengan hormat. Fei Kexin mengangguk dan langsung bertanya ke intinya, "Bagaimana dengan hal yang aku minta kalian selidiki? Apakah ada petunjuk?" Chen Yingshan langsung menjawab, "Nona, aku sudah meminta peretas untuk mendapatkan akses sistem pemantauan jalan kota Jinling, tapi sayangnya, sistem pemasokan listrik di semua lokasi tempat Anda berada hari ini bermasalah. Karyawan mereka sedang memperbaikinya sepanjang malam, jadi tidak ada rekaman pengawasan yang penting." Fei Kexin berkata tanpa berpikir, bagaimana mungkin bisa begitu kebetulan? Semua kamera pengawas di daerah itu rusak. Chen Yingshan berkata dengan tidak berdaya, "Sekarang kita juga tidak bisa memastikan bahwa sebenarnya ini adalah sebuah kebetulan atau ada yang sengaja melakukannya." Fei Kexin berkata dengan raut wajah yang tidak senang, "Ini pasti perbuatan seseorang. Kalau tidak mungkin begitu. Kebetulan." Chen Yingshan berkata, "Nona, sekarang kita kesulitan mendapat petunjuk langsung. Selain itu, kemampuan pihak lawan lebih hebat daripada Tuan Luo. Dia pasti tidak akan membiarkan kita menemukan semudah itu." Setelah itu Chen Yingshan berkata lagi, "Nona, yang paling aku khawatirkan saat ini adalah keselamatan Anda. Tuan Luo hilang, keselamatan Anda sudah tidak dapat dijamin lagi. Bagaimana jika Anda pulang ke Amerika dulu? Kami akan tinggal di sini dan terus menyelidiki." "Tidak bisa." Fei Kexin berkata tanpa berpikir, "Kalau aku pulang sekarang, kali ini kita datang ke kota Jinling dengan sia-sia. Tidak hanya sia-sia, juga melibatkan Tuan Luo." Chen Yingshan berkata dengan cermat, "Nona, Tuan Luo hilang. Kemungkinan besar target pihak lawan yang sebenarnya adalah Anda. Kalau benar demikian, selanjutnya dia pasti akan menyerang Anda." Fei Kexin menggelengkan kepala dan berkata dengan serius, "Kalau dia ingin menyerangku, sekarang aku tidak akan berada di sini lagi." Chen Yingshan bergegas bertanya, "Nona, sesuai perkataan Anda, target pihak lawan adalah Tuan Luo?" Fei Kexin bergumam, "Belum tentu targetnya adalah Tuan Luo. Tapi aku merasa bahwa aku tidak akan berada dalam bahaya untuk sementara ini. Aku merasa bahwa karena kemampuan pihak lawan sangat kuat, dia juga melepaskanku, maka kemungkinan besar dia menyadari bahwa kekuatan Tuan Luo sangat luar biasa dan berpikir bahwa dia merupakan sebuah ancaman di kota Jinling, jadi barulah menyerangnya." Bab 3692. Chen Yingshan kebingungan dan berkata, "Ini terlalu aneh. Meskipun kemampuan Tuan Luo sangat hebat, tapi dia tidak pernah melakukan apapun di kota Jinling. Selain itu, dia adalah pengawal, bukan pembunuh dan juga tidak berinisiatif mengancam orang lain. Mengapa pihak lawan ingin menyerangnya?"
Fei Kexin mengerucutkan bibir dan berkata, inilah yang ingin aku cari tahu sekarang. Ketika berbicara, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Yang menelepon adalah kakeknya, Fei Jianzhong. Fei Kexin buru-buru mengambil ponsel dan berjalan menuju kamar tidur yang ada di dalam. Setelah tiba di kamar tidur, dia baru menekan tombol jawab dan berkata dengan hormat, "Kakek." Fei Jianzhong bertanya dengan nada penuh kekhawatiran, "Kexin, di mana kamu sekarang?" Fei Kexin langsung menjawab, "Aku sudah pulang ke hotel." Fei Jianzhong bertanya lagi, "Apakah masih tidak ada kabar mengenai Jie Cheng?" "Tidak ada." Fei Kexin berkata, "Xian mengatur tim peretas untuk meretas sistem pengawasan lalu lintas, tapi juga tidak mendapat petunjuk yang penting. Sepertinya pihak lawan datang dengan persiapan, tidak hanya kemampuannya yang hebat, tapi kemampuan pencegahan akan pelacakannya juga sangat kuat." Fei Jianzhong berkata dengan buru-buru, "Aku baru menghubungi Guru Yuan." Maksud Guru Yuan adalah, kemungkinan besar kekuatan pihak lawan sudah mencapai alam internal. Jangankan Jie Cheng, bahkan dia pun bukan lawannya Jeti. Maksud Guru Yuan adalah, sebaiknya kamu segera pulang untuk menghindari bahaya. Fei Kexin menolak dan berkata, "Kakek, aku ingin tinggal di sini. Aku bersusah payah mendekatkan diri dengan pemilik pil permajaan di kota Jinling. Kalau aku pergi sekarang, bukankah semua usahaku menjadi sia-sia?" Fei Jianzhong mendesak, "Tapi juga tidak membahayakan keselamatan dirimu sendiri." Fei Kexin bergegas menjawab, "Kakek, kalau pihak lawan benar-benar merupakan master alam internal dan sudah mengincarku, mustahil bagiku untuk pulang lagi. Namun, sekarang pihak lawan belum menyerangku. Itu membuktikan bahwa saat ini pihak lawan belum memusuhiku atau rasa kebenciannya belum kuat. Karena begitu, lebih baik memberiku sedikit waktu lagi dan membiarkanku tinggal di kota Jinling selama beberapa hari lagi, setidaknya sampai acara lelang berakhir." Setelah berbicara, Fei Kexin berkata lagi, "Kaki, jika aku pergi sekarang, maka kota Jinling akan benar-benar menjadi seperti melihat bunga di dalam kabut, keberadaannya tidak diketahui. Acara lelang akan diadakan sebentar lagi, Anda juga harus datang ke kota Jinling. Kalau nanti Anda berada dalam bahaya, keluarga Fei akan berada di situasi di mana tidak ada pemimpin. Daripada begini, lebih baik membiarkanku tinggal di sini dulu, setidaknya bisa mencari tahu kebenaran untuk Anda." Sebenarnya, masih ada pemikiran yang belum dikatakan Fei Kexin, yaitu di alam bawah sadarnya. Dia masih ingin lebih banyak berkomunikasi dengan Ye Chan dan lebih mengenalnya. Jeti di dalam hatinya, dia sangat tidak ingin pergi. "Jeti," dia berpikir sejenak dan berkata, "Kexin, kalau kamu benar-benar ingin terus tinggal di Kot Jinling, aku akan menyuruh Guru Yuan pergi ke sana untuk melindungimu." Fei Kexin bergegas menjawab, "Kakek, jangan menyuruh Guru Yuan kemari. Seandainya pihak lawan benar-benar adalah master alam internal, maka kemungkinan besar dia akan memusuhi seniman bela diri lainnya yang muncul di kota Jinling." Tuan Lu yang merupakan prajurit bintang 6 tiba-tiba muncul di sini. Di mata master alam internal, itu seperti rubah yang memasuki area perburuan harimau, tentu saja akan diincar. Kalau Guru Yuan datang, pasti akan seperti ini juga. Selain itu, kekuatan pihak lawan begitu hebat, Guru Yuan datang pun tidak ada peluang untuk menang. Lebih baik membiarkanku tinggal di sini sendirian dan mencari petunjuk secara pelan-pelan. Kalau begini, aku juga bisa terus mendekatkan diri dengan pemilik pil permajaan, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Fei Jianzhong ragu-ragu sejenak, lalu mendesah panjang dan berkata, "Kexin, kalau begitu, masalah ini diserahkan kepadamu. Kalau membutuhkan bantuan kakek, langsung katakan saja." Bab 3693. Saat ini Ye Chan yang memiliki suasana hati yang sepenuhnya berlawanan dengan Fei Kexin sedang berada dalam perjalanan pulang. Setelah berhasil mengendalikan Lu Jiaqing, hatinya menjadi jauh lebih santai. Karena Fei Kexin itu masih ingin terus menyembunyikan identitasnya, maka Ye Chan juga bisa terus bersandiwara dengannya. Namun, untuk mencari latar belakang Fei Kexin, dia menelpon Wan Pojun lagi. Di telepon, dia bertanya kepada Wan Pojun, "Pojun, apakah ada informasi detail mengenai Fei Kexin itu?" Wan Pojun bergegas berkata, "Tuan Ye,
Pada data yang aku dapatkan saat ini menunjukkan bahwa Fei Kexin adalah nona dari keluarga Fei di Amerika Utara, dan keluarga Fei ini adalah keluarga etnis Tionghoa di Amerika Utara yang sangat kuat. Meski kekuatannya tidak sebanding dengan keluarga En, tapi masih lebih kuat dari keluarga Li di Hong Kong dan keluarga Su di Tiongkok. Setelah berbicara, Wan Po Jun berkata lagi, pendiri keluarga Fei, yaitu kepala keluarga saat ini yang bernama Fei Jianzhong, adalah orang sukses generasi pertama yang belajar dengan keras di luar negeri pada masa mudanya. Tapi saat ini dia sudah berumur 90 tahunan lebih. Katanya kondisi kesehatannya tidak terlalu baik, diperkirakan sudah hampir sampai ajalnya. Ye Chan mendengar sampai di sini dan tiba-tiba sadar, lalu berpikir dalam hati, pantas saja Fei Kexin ini terus memikirkan cara untuk mendekatiku dan keluargaku, ternyata ini alasannya. Dia pernah melihat nama Fei Jianzhong di daftar nama acara lelang, dikombinasikan dengan informasi yang diberikan oleh Wan Po Jun. Dapat diperkirakan dengan mudah bahwa Fei Jianzhong pasti sudah mengetahui bahwa waktunya tidak lama lagi, jadi sangat tidak sabar untuk mendapatkan sebuah pil permajaan, dan dia pasti khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga di acara lelang. Jati mengirim Fei Kexin ke Tiongkok terlebih dahulu untuk mencari petunjuk mengenai pil permajaan dengan cara lain. Dengan begini, dia juga bisa mendapat jaminan ganda. Setelah memahami semua ini, Ye Chan bertanya kepada Wan Po Jun, apa status Fei Kexin di keluarga Fei? Wan Po Jun menjelaskan, Fei Kexin adalah cucu perempuan Fei Jianzhong, tapi dia adalah yang termuda di antara cucu-cucu keluarga Fei, di antara kakak-kakak yang berada di generasi yang sama dengannya. Yang paling tua sudah berumur 50 tahun lebih, sedangkan dia baru berumur 20 tahun lebih. Katanya dia banyak mendapatkan kasih sayang di keluarga Fei, juga adalah cucu kesayangan Tuan Besar Fei. Ye Chan bertanya kepadanya, di antara anak-anak keluarga Fei, ayah Fei Kexin adalah anak yang keberapa? Wan Po Jun berkata, ayahnya sama sepertinya, adalah yang termuda di generasinya. Ye Chan sedikit tersenyum, pantas saja begitu bekerja keras. Ayahnya pasti tidak memiliki posisi penting di keluarga. Tuan Besar juga sudah tua, mungkin akan meninggal kapanpun, kalau masih tidak bekerja keras saat ini dan mendapat lebih banyak keuntungan di hadapan Tuan Besar. Begitu Tuan Besar meninggal, maka dia akan langsung diusir. Benar, Wan Po Jun mendesah dan berkata, ini juga merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh semua keluarga besar. Setelah kepala keluarga yang baru menjabat, pasti akan menyingkirkan saudara kandung sendiri. Setelah dia tua, kejadian seperti ini akan terjadi lagi pada anak-anaknya. Ye Chan membenarkan dan bertanya lagi, Po Jun, mengenai Fei Kexin ini, apakah masih ada informasi yang lebih detail lagi? Wan Po Jun berkata, menjawab Tuan Ye, informasi Fei Kexin tidak banyak. Riwayat hidupnya terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah sejak dia berusia 6 tahun hingga tahun lalu, sebagian besar fokus pada pendidikan. Dia termasuk jenius dan bisa dibilang sebagai murid teladan dalam belajar. Saat baru berusia 22 tahun, dia sudah mendapatkan gelar doktor di Stanford. Yang lainnya adalah sejak berusia belasan tahun, dia sudah mulai mengelola bisnis Fei. Jianzhong pernah menyerahkan beberapa proyek dengan nilai pasar sebesar ratusan juta kepadanya untuk berlatih. Katanya hasilnya sangat bagus. Ye Chan tidak menyangka bahwa ternyata Fei Kexin adalah lulusan Stanford. Stanford adalah alma mater ibunya. Kalau dipikir-pikir, Fei Kexin ini satu universitas dengan ibunya. Namun, ini tidak menambah kesan baik Ye Chan kepada Fei Kexin. Meskipun dia sedikit mengagumi orang pintar yang licik seperti Fei Kexin, tapi tidak menyukainya. Menurut Ye Chan, sebaiknya dia bisa menyerah karena kejadian malam ini. Yang terbaik adalah dia langsung pulang ke Amerika besok pagi. Dengan begini, dia juga tidak perlu kerepotan. Mengenai Luo Jiacheng itu, Ye Chan tentu saja tidak akan membunuhnya, paling tidak menghapus ingatannya ini. Lalu mencari kesempatan untuk mengirimnya ke salah satu negara di Asia Tenggara dan membiarkannya memikirkan cara untuk pulang dengan sendirinya. Dengan begini, masalah ini juga tidak akan berkaitan langsung dengan dirinya. Bab 3694. Di saat yang bersamaan, Fei Kexin yang berada di hotel
mengisi air panas di bak mandi untuk dirinya sendiri. Dia sudah menghapus riasan merendam tubuhnya dan pikirannya untuk rileks, kemudian memutar kembali semua kejadian yang terjadi malam ini di pikirannya. Selain mengejutkan dan menakutkan, kejadian ini juga membuatnya merasa sedikit aneh. Dia terus tidak mengerti sebenarnya siapa yang bisa menargetkan Luo Jiacheng dengan begitu akurat. Selain itu, pihak lawan juga bertindak dengan begitu gesit dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Hatinya juga pernah mencurigai Ye Chan, namun pikirannya akan selalu teralihkan oleh apa yang pernah diucapkan Luo Jiacheng sebelumnya. Dia selalu merasa bahwa meskipun Ye Chan sangat misterius, tapi tidak mungkin sekuat ini. Dia juga memikirkan apa yang dikatakan kakeknya di telepon, yaitu Guru Yuan memperkirakan bahwa lawan yang dihadapi Luo Jiacheng pasti adalah master alam internal. Master seni bela diri alam eksternal pun belum pernah mendengarnya. Master alam internal yang jauh lebih tinggi daripada seluruh alam eksternal, bahkan lebih langka di dunia ini. Ini membuat Wei Kexin tidak bisa menahan dirinya untuk mengagumi. Kota Jinling, dia mengubuk-ubuk air yang ada di dalam bak mandi secara tidak sadar dan sambil bergumam pada diri sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa sebuah kota yang hanya bisa menduduki peringkat ke-10 di Tiongkok, ternyata ada seorang master alam internal yang bersembunyi di sini. Bahkan selain master alam internal, juga ada master Ye yang bisa mengeluarkan pil permajaan di kota ini. Kota Jinling yang kecil, benar-benar penuh dengan orang yang berbakat yang tersembunyi. Berpikir sampai di sini, tiba-tiba terlintas sebuah pemikiran di otak Wei Kexin. Dia mengerutkan kening dan berbisik mengenai Ye Chan memiliki pil permajaan. Melalui seluruh petunjuk yang didapatkan, bahwa pil ini tidak hanya bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, tapi juga bisa membuat orang lebih muda 20 tahun. Kalau benar ada efek seperti ini, maka itu membuktikan bahwa pil ini memiliki energi yang sangat besar. Tuan Luo pernah berkata, seniman bela diri bisa mempunyai fisik yang jauh melampaui orang biasa, yaitu energi murni. Selain itu, energi yang terkandung dalam pil permajaan Ye Chan, bagaimanapun itu, juga tidak lebih buruk daripada energi murni seniman bela diri, kan? Bagaimanapun juga, ada banyak sekali seniman bela diri di dunia ini, tapi hanya Ye Chan yang memiliki pil permajaan. Meskipun energi pil permajaan dan energi murni seniman bela diri mungkin tidak sejenis dan sulit sekali untuk membandingkan mana yang lebih baik atau buruk, tapi dari tingkat kelangkaannya, energi pil permajaan jauh lebih langka serta jauh lebih berharga daripada energi murni seniman bela diri. Memperkerjakan seorang prajurit bintang 6 hanya puluhan juta hingga 100 juta dolar Amerika. Tapi kalau ingin membeli sebuah pil permajaan, setidaknya membutuhkan lebih dari puluhan miliar dolar Amerika. Dari sini, juga dapat dilihat nilai energi pil permajaan lebih tinggi. Karena begitu, Ye Chan menguasai energi yang lebih bernilai. Mengapa dia malah tidak memiliki kekuatan apapun? Ini, bukankah agak aneh? Wei Kexin ingat Luo Jiacheng pernah memberitahunya bahwa seni bela diri, seniman bela diri sangat tinggi dan kuat. Orang dengan basis kultivasi yang tinggi bisa menerawang dengan sekilas tingkat orang yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah darinya. Jadi dia bisa melihat bahwa Ye Chan tidak memiliki kultivasi apapun, bahkan bisa dibilang bahwa Ye Chan sama sekali bukan seniman bela diri. Namun, saat dia menganalisis kembali masalah ini kembali, maka bisa merasa bahwa ada masalah di antara logika-logika ini yang juga merupakan kesalahan logika. Kesalahan ini karena Ye Chan memiliki pil yang mengandung energi besar seperti pil permajaan ini, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kultivasi sedikit pun di tubuhnya? Ini sama anehnya dengan seseorang memiliki sebingkah emas dan perak di rumahnya, tapi tidak memiliki uang sepeser pun uang di rekening banknya.